Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, pada banyak kasus bunuh diri itu dianggap menjadi satu-satunya solusi ketika beberapa solusi ditempuh tapi tidak kunjung menemukan jalan keluar. Dan akhirnya banyak orang yang menjadikan bunuh diri itu menjadi sebuah solusi. Sebelum melanjutkan, pada video kali ini perlu digarisbawahi, saya bukan seorang psikolog. Saya bukan seorang psikiater yang ahli dalam bidang psikologis, tapi setidaknya ini mungkin bisa menjadi solusi, bisa menjadi alternatif, bisa menjadi jalan keluar bagi dulur-dulurku semuanya yang mungkin pernah memiliki beban atau pernah merasakan menanggung sebuah beban yang berat sehingga merasa diri kita tidak kuat lagi dan akhirnya memiliki angan-angan untuk melakukan bunuh diri. Jadi kasus yang dialami oleh Mbak Novia Widiasari, korban pemerkosaan dan juga pemaksaan aborsi, seorang mahasiswi yang kuliah di Universitas Brawijaya Malang, mendadak viral karena kisahnya sangat dramatis sekali. Saya prihatin dan turut berduka cita atas pilihan dari Mbak Novia ini dengan cara mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita ketahui bersama bagaimanapun bunuh diri adalah hal yang tidak dianjurkan atau sangat-sangat dilarang dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-firman-Nya, Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan sendiri. Nah, di sini perlu digarisbawahi apa sih yang dimaksud dengan kemampuan? Dan sebatas apa kemampuan yang dimiliki seorang hamba itu untuk bertahan dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya. Mungkin banyak orang yang berpikiran apa yang dilakukan Mbak Novia ini adalah sesuatu yang wajar dengan skala beban yang telah dialaminya. Kalau dilihat dari kronologisnya, sedikit sekali support dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini juga menjadi salah satu pemicu kenapa seseorang itu bisa melakukan bunuh diri. Ketika seseorang memiliki sebuah beban yang berat, dia mencoba untuk terbuka, speak up kepada lingkungan, kepada orang yang dipercaya, kepada saudara, kepada orang tua mungkin. Tapi mereka tidak bisa memberikan solusi. Dan akhirnya pelaku bunuh diri memilih jalan bunuh diri untuk mengakhiri apa yang ia derita. Di sini sebenarnya peran orang-orang terdekat itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Support orang-orang terdekat itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Dan orang-orang terdekat ini memiliki peran terbesar untuk menyelamatkan nyawa seseorang jika dia pernah atau memiliki angan-angan untuk bunuh diri. Bagaimana dia menawarkan sebuah solusi, atau mungkin dia hanya sebagai pendengar, dan lain sebagainya. Ya tentu setiap orang pasti akan berbeda menanggapi setiap kasus ketika dia mendengarkan, ketika dia menjadi tempat curhat. Karena ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Gitu. Bagi dulur-dulur semuanya yang mungkin pernah memiliki angan-angan karena beban yang ditanggung sudah cukup berat, kemudian pernah berangan-angan untuk bunuh diri. Saya sarankan di sini segera mencari tempat untuk meluapkan segala apa yang jenengan rasakan. Jangan ditanggung sendiri, jangan dipikul sendiri, sehingga semua itu terasa semakin berat. Ya mungkin ini tidak gampang ya. Ya kita harus menyadari itu juga. Tentu tidak gampang ketika kita misalnya menceritakan aib kita sendiri, kejelekan kita, keburukan kita kepada orang lain. Tentu itu hal yang tidak gampang sekali. Tapi ini juga harus disadari bahwa kita butuh solusi, bahwa kita butuh jalan keluar, sehingga kita tidak memilih bunuh diri sebagai alternatif terakhir. Dan yang kedua, tentu sebagai orang yang beragama, sandaran terbesar kita, asa terbesar kita adalah pertolongan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah peran nasihat, disinilah peran wejangan. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya kepada orang-orang yang mungkin berada di sekitar kita,
Maka solusi kedua adalah carilah guru, carilah kiai yang mau mendengarkan curahan hati kita. Dan insya Allah mereka akan memberikan solusi terbaik bagi kita. Kalau misalnya kita malu ingin mengungkapkan hal itu kepada guru, kepada kiai, ya salah satunya cari guru atau kiai yang tempat tinggalnya atau bahkan kita tidak mengenalnya. Tapi kita mencari referensi dari teman-teman sekitar kita. Mana guru atau kiai yang direkomendasikan untuk menampung permasalahan yang kita hadapi. Ini salah satu jalan keluarnya ya. Karena insya Allah kalau kiai yang memberikan wejangan, memberikan petuah, itu lebih bisa mendamaikan hati kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pemikiran jangka panjang, jangan berpikir yang pendek begitu. Kalau saya bunuh diri, masalah selesai. Nah, itu yang sering kali menjerembab kepada orang-orang pelaku bunuh diri. Dia menyangka dengan bunuh diri semuanya sudah selesai. Nah, itu sangkaan yang salah menurut saya. Karena logikanya kalau kita orang beragama, setelah kematian itu ada proses lain yang kita tidak tahu apakah proses itu nanti akan mudah bagi kita atau akan sulit bagi kita. Atau justru bunuh diri itu akan mempersulit proses kita menuju alam setelah kematian. Ini harus direnungkan berkali-kali, Ya, sekali lagi tapi memang tidak mudah. Sekali lagi ini memang tidak mudah. Tapi setidaknya kita sudah punya step angan-angan, rancangan apa yang harus kita lakukan. Agar solusi bunuh diri itu tidak lagi nampak, tidak lagi muncul di alam bawah sadar kita. Punya pikiran untuk bunuh diri saja, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya sekali. Apalagi sampai melakukannya. Nah, kemarin sempat ngobrol sama istri, saya sampaikan, ya bagaimanapun ya salah mah. Bunuh diri itu bukan solusi, dan perbuatan itu sangat-sangat ditentang dalam Islam. Terus kemudian istri menjawab, tetapi kan kita nggak tahu ya, kasusnya seperti ini, dan Allah itu kan maha kasih sayang. Ya kalau ngomong seperti itu ya kita nggak bisa bahas lagi. Ya wallahu a'lam. Ya kita nggak bisa bahas lagi bagaimana kelanjutan kisahnya ketika di alam lain nanti. Kita berharap semoga saja pelaku-pelaku bunuh diri yang karena terintimidasi, terzalimi, itu mendapatkan posisi spesial. Yaitu itu harapan kita bersama ya. Tapi itu kan kemungkinannya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Kalau kita berbicara tentang Rahman Rahimnya Allah ya selesai. Nggak ada pembahasan lagi. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menempatkan hambanya di mana itu kan haknya Allah. Tapi kita membahas secara umum saja kan. Kita membahas secara skup umum. Dan tentu bunuh diri adalah perbuatan yang dilaknat begitu. Dan yang terakhir, ketika ada orang yang memiliki status kasus yang sama dengan pelaku bunuh diri itu, kemudian dia terinspirasi bahasanya, terinspirasi untuk melakukan hal yang sama yaitu bunuh diri. Maka dosa itu juga akan menimpa orang yang bunuh diri itu, iya kan? Karena dia sudah menginspirasi orang lain untuk melakukan bunuh diri. Kalau kita bicara masalah dosa, berarti beban dosanya double. Menginspirasi orang lain untuk melakukan bunuh diri. Tapi sekali lagi, mohon maaf, memang mudah untuk dikatakan. Tapi orang lain yang ada di pihak eksternal seperti kita, apa yang bisa kita sumbangkan kepada mereka? Apa yang bisa kita berikan kepada mereka kalau bukan saran, ya kan? Tidak ada hal lain. Kita hanya bisa menguatkan mereka melalui support, melalui saran, melalui nasihat, yaitu yang kita bisa. Jadi untuk dulurku semuanya yang pernah memiliki angan-angan, memiliki ide, memiliki cita-cita bunuh diri sebagai solusi terakhir dalam setiap mengatasi permasalahan, itu harus ditolak jauh-jauh. Bagaimana cara jenengan menolak? Monggo diolah batinnya. Harus ditolak. Karena sekali lagi, itu bukan solusi.
bukan solusi. Dan yang harus dipikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana perasaan mereka. Lalu kemudian juga akan tentu hal ini akan menjadi aib juga kan. Di sisi lain pasti akan menjadi aib. Oh, anak orang ini bunuh diri. Oh, saudaranya orang ini bunuh diri. Itu akan menjadi aib. Ya, semoga saja kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, yang dicobakan oleh Allah kepada kita, dan kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapinya. Insya Allah itu dulur yang bisa disampaikan. Ya, semoga keluarga Mbak Novia diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, juga kesabaran yang ekstra untuk menghadapi kasus seperti ini. Ibu yang sabar nggih. Ya, semoga arwahnya Mbak Novia ini kita berharap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.